Ya baik, mungkin terakhir ya. Artinya maksud saya begini. Memang kalau secara letter luck dari kejadian sampai wahyu itu, kita sudah lihat bahwa Allah tuh benar-benar bekerja bagi setiap kita yang mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita dan kekuatan kita, itu Allah jelas-jelas bekerja. Jadi maksudku di dalam kesederhanaan itu tetap Allah pun mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Itu bukan kata saya Pak Girsang, itu kata firman. Sama seperti dalam Korintus 1 ayat 1 yang ke-29, kita diingatkan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Nah, hikmat itulah yang membuat kita itu bisa melihat mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang dosa dan mana yang tidak dosa. Dan ia Ya, membenarkan dan menguduskan dan yang menebus kita semua. Mungkin itu aja artinya betul memang kita bisa melihat bahwa begitu dahsyatnya Tuhan Yesus yang bila ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Namun pada kenyataannya seorang Yudas pun yang dalam waktu itu hidup bersama Yesus, ya keinginan itulah yang merusak. Artinya ada keinginan ini kan yang mencoba ini kan bukan Tuhan. Yang mencoba ini kan iblis. Dan tentunya ya, Tuhan sekali lagi mengingatkan kita bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan mengelilingi kita mengaum-ngaum yang setiap setia kala di mana kita lengah dia akan ya. memangsa kita. Artinya waspada dan berjaga-jaga itu memang udah seperti itu yang terkatakan. Terima kasih Pak Girsang, teman-teman yang membuat kita semakin hari semakin tajam ya. Boleh saya Terima kasih jawab? semua. Oke, siapa mau jawab nih? Nah, Alek, ya, silakan. Kita tidak bisa, kalau kita menang itu bukan karena kita bisa Pak sebetulnya untuk kita harus berjaga-jaga. Kalau kita mau berjaga, mengandalkan kekuatan kita, pasti kita tidak sanggup Pak. Kalau kita misalkan ingin berbuat baik dengan keinginan kita, kedagingan kita mau berbuat baik, gagal kita sama sekali. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan yang menang, bukan kita yang menang di dalam perjuangan itu Pak. Kita ini hanya, apalagi kalau kita belum rohani ya, memikirkan kedagingan. Kalau kita mau dengan kekuatan kita sendiri, berusaha dengan usaha kita untuk berbuat baik, untuk usaha kita untuk berbuat ya yang itu. Tapi umumnya kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal, Pak. Pengalaman saya juga pasti kita gagal. Kita harus mengandalkan Tuhan yang ada di dalam kita. Dia yang menang, bukan kita yang menang. Kalau seperti ada buah roh, sukacita semua itu bukan Ya, kita, buah dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam kita itu yang itu bukan perbuatan kita, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita harus ini, kita harus berjaga-jaga, kita harus itu. Kalau kita mengandalkan diri kita, kita pasti gagal, Pak. Ya, gitu aja, Pak. Mungkin. ya, Oke, ya betul betul. Ya, saya mau sharing ya. Sebentar. saya ngomong Pak, sedikit. mohon maaf sebentar ya. Betul Pak, kita ini bukan sudah dimenangkan lagi, kita bahkan sudah menjadi lebih daripada pemenang. Kita ini bukan orang yang benar, tapi kita itu sudah dibenarkan oleh Allah. Tetapi bila kita berkonsekuensi dengan dosa, adakah Tuhan menyertai kita? Tidak. Justru itulah gangguan kita dan godaan kita itu, cobaan kita itu, kita berkonsekuensi dengan dosa. Sama seperti dalam Yosua 7. Ketika dosa hukuman bagi Akan. Kenapa Israel itu, Yosua itu kalah ketika dia melawan musuhnya? Karena bukan Yosua sendiri yang melakukan dosa, tapi seluruh bangsa Israel yang dilarang Tuhan untuk menguduskan barang yang dikhususkan, itu dilanggar. Artinya, walaupun bukan Yosua sendiri yang melanggarnya, ada perintah itu untuk Israel. Salah seorang yang berkompromi dengan dosa, maka ketika dia melawan musuhnya, dia terpaksa harus kalah. Artinya memang nggak bisa. Kita nggak bisa berpijak kepada dua kaki, Pak. Kita mau kudus di hadapan Tuhan, tapi kita berkompromi dengan dosa. Kita nggak bisa. Nggak bisa
Sederhana itu maksud saya. Artinya maksud saya, yuk kita em, apa kita melihat cara kerja Tuhan begitu sederhana, tapi ada konsekuensi yang harus kita semua nih teman-teman saya yang ada di sini, kita harus menyadari semua bahwa iblis itu akan selalu datang mencobai kita supaya kita waspada. Itu aja gitu Pak. Terima kasih Pak Alex, terima kasih semua. Oke, Kan Pak, kita sudah cukup ya. itu Alex, seperti silakan. tahu kan mengenai perjanjian lama itu masih ada dosa banyak itu Pak. Waktu David, awal Daud. Tetapi setelah Tuhan Yesus kan mengampuni, dia sudah lunas membayar dosa-dosa kita. Sehingga kita sudah disucikan di dalam Tuhan, hidup baru. Kita enggak. Maaf Pak, dosa itu baik perjanjian lama dengan perjanjian baru sama bunyinya. Kalau kita melanggar seluruh firman Allah, sama Pak. Setiap kita yang melanggar ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, itu dosa Pak. Itu dosa, baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama, dosa. Bapak kalau nggak percaya tanya aja Yudas kenapa dia sampai berlakukan dosa. Kenapa? Dia melanggar. Yaitu dia melanggar. Iya. Waktu itu Tuhan Yesus belum mengampuni dosa itu. Dosa kita diampuni pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia katakan setelah Tuhan Yesus sudah mengampuni, maka dosa itu sudah tidak ada. Kita sudah suci, hidup kita sudah hidup baru. Kalau Pak Alex tanya gitu, aku tanya deh, Yudas kenapa dia tidak diselamatkan Tuhan? Ya itu kan masih perjanjian lama atau itu Pak. Yudas sudah bersama masih. Yesus. Oke. Ya. Yudas sudah bersama Yesus. Rame nih. Ya, saya kira Bro Alex sama Bro Yohanes mungkin bisa nanti. Tolong dihentikan saja, ini sudah debat kusir, Pak. Tidak ada hubungannya dengan tema. Tolong hentikan saja, ini sudah berdebat kusir. Ya. Saya kira dengan tema, maaf ya, saya bukannya ngotot. Ini berhubungan dengan tema. Artinya dengan sederhana kita setuju dengan apa yang hambanya sampaikan. Tapi di dalam perjalanan kita itu penuh dengan perjuangan. Itu aja maksud saya. Oke, nggak apa-apa. Apa Bro Yohanes, kita tidak dengar semua pandangan Bapak ya kan. Cuma mungkin juga kita harus memberikan kesempatan. Ya. Yang lain untuk bisa bicara. Ya, saya ngomong. Siapa yang mau bicara? Pak Yohanes, saya ngomong. Pak Guntara, ya, ngomong. Ya, Pak Swanda. Ya itu kita jangan lupakan dasar daripada kekristenan gitu ya. Bahwa kita kembali misalnya keselamatan. Keselamatan bukan karena kita melakukan segala sesuatu supaya tanpa dosa baru selamat, gitu kan? Nah, itu suatu kenyataan bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita tanpa dosa baru selamat, itu kematian juga sia-sia. Juga siapakah yang bisa tidak berdosa? Semua manusia berdosa, walaupun dia sesaleh-salehnya apapun, seperti Ayub pun gitu kan. Sesaleh-salehnya seorang tetap berdosa. Diakui atau tidak diakui tetap dirinya berdosa. Tidak ada orang yang lepas dari dosa. Firman mengatakan demikian. Begitupun kudus. Tidak ada seorang pun dapat kudus dengan melakukan segala sesuatunya. Jadi keselamatan kudus itu tidak bisa dengan usaha manusia. Kalau masih berusaha berarti kita balik lagi seperti belum mengenal keselamatan dan belum mengenal kekudusan yang diberikan. Kalau kita balik lagi mengatakan bahwa saya harus membereskan dosa-dosa saya, harus berjalan tanpa dosa, berarti kita balik lagi sebelum mengalami keselamatan dan kekudusan gitu. Jadi kita harus melihat gitu ya, mengapa gitu banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena mereka tidak berdasarkan pada yang Allah kehendaki. Contohnya lah, siapa yang menyebarkan Injil kemakmuran. Injil kemakmuran itu sudah berbeda dengan Injil Kristus. Injil kemakmuran tujuannya apa, arahnya kemana, dasarnya apa. Kita tahu siapa yang mencetuskan. Dan akhirnya kita mengerti akibatnya yang terjadi pada dia. Ada juga yang mengatakan bahwa saya harus kudus, mengejar kekudusan sampai pada akhirnya harus berjuang. Dia katakan demikian. Tanpa kekudusan orang tidak berkenan kepada Allah. Tapi kita tahu pada akhirnya
Lagu pujiannya tidak dipakai saja sudah marah. Bahkan menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Nah, banyak lagi hal-hal yang karena dasarnya yang sudah meleset, maka akhirnya kehidupannya pun meleset. Makanya dasar itu penting sekali supaya kita tidak meleset di akhir perjalanan hidup kita. Penting itu. Dasarnya meleset, akhirnya kita akan meleset. Kalau dasarnya kekudusan berasal dari diri kita, kita akan meleset. Kalau keselamatan berasal dari diri kita, kita akan meleset. Kalau berdasarkan daripada diri kita harus melakukan berjaga-jaga, kita pun akan meleset. Kalau kita yang mengatakan melawan si jahat segala macam penguasa di udara, sayanya yang harus berjaga-jaga itu pun meleset. Jadi kita harus kembali Injil yang murni Kristus itu yang mana gitu. Jadi kita di sini CCM kembalilah gitu. Kita men-sharingkan kembalilah gitu kepada Injil yang murni gitu. Nah, seringkali kita diingatkan oleh orang-orang, enggak, kamu harus begini, kamu harus tetap melakukan ini. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi harusnya ya kembali melihat, meneliti kembali Injil yang murni, yang memerdekakan kamu sehingga kamu, ya, kamu tidak berjaga-berjaga pun itu istilahnya sama saja. Istana kamu, istana presiden yang udah begitu kokoh, tanpa dijaga pun, begitu mereka mau menyerang pun mereka tidak akan bisa, gitu. Karena ada yang melindunginya, gitu. Jadi sampai di mana kita mengenal Tuhan kita? Yang jadi masalah kan di sini. Sampai di mana kita mengenal Tuhan kita sehingga kita bisa mengatakan semuanya sudah selesai karena kita bersama Dia. Jadi nggak ada sesuatu yang tuntutan dari manusia daging kita harus lakukan. Kalau ada tuntutan dari manusia daging kita yang harus dilakukan, berarti kita belum masuk ke dalam manusia rohani itu yang sudah menyatu dengan Dia. Kalau sudah menyatu dengan Dia, bersama dengan Dia, tidak ada lagi yang dikatakan, loh bersama dengan Dia kok, gitu kan? Istilahnya ke neraka pun bersama Dia nggak apa-apa, adem gitu kan istilahnya gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Suanda. Mungkin siapa yang ingin memberikan apa tanyaan atau pandangan? Bro WP mungkin dikasih kesempatan nih. Saya Pak. Bro WP. Pak Gede, malah yang angkat tangan ya, betul? Ini Pak Ya, Gede betul, kan? betul. Boleh saya Pak. Iya, boleh. Baik, terima kasih. Pak, terima kasih Pak Moderator, Pak Yowanda. Saya mencoba memberikan satu pandangan pribadi saya, Pak. Ya. Di dalam kedangkalan saya mengenal atau memahami Alkitab. Nah, saya melihat Alkitab itu ada dua aspek. Ada aspek sebagai materi yang sifatnya kognitif, ada aspek yang bersifat berdasarkan afektif. Nah, kalau kita lihat secara kognitif, ini perlu diwaspadai bahwa dalam kognitif itu kan ada penafsiran, Pak. Ada penafsiran untuk memahami kebenaran daripada Alkitab itu berdasarkan teori epistemologiknya, yaitu kebenaran yang bersifat relatif, subjektif, skeptis, perspektif, pragmatis, dan objektif. Nah, untuk mencapai kebenaran yang secara objektif itu memang tidak mudah, karena memang Alkitab itu adalah sangat komprehensif, sangat holistik, integratif, sehingga memahaminya itu tidak mudah, karena ada dua aspek daripada Alkitab itu, ada secara eksegesis dan exegesis. Jadi secara exegesis itu penafsiran itu berdasarkan historis, berdasarkan relatednya, berdasarkan literalnya dan sebagainya. Jadi penafsiran ini akan sulit menimbulkan suatu kebenaran secara epistemologik.
Nah, oleh karena itu, saya melihat tidak semudah itu untuk memahami Alkitab. Tapi kalau kita lihat daripada aspek afektifnya, bisa mudah. Seperti apa yang sudah diceramahkan oleh Pak Bapak-Bapak tadi. Kalau secara afektif bahwa mari kita letakkan kesederhanaan, jangan mengandalkan kesombongan rohani, ya, arogansi. Karena kalau secara kognitif bisa menimbulkan satu arogansi pemahaman. Nah, kalau secara afektif saya melihat kalau saja kita mengikuti apa makna yang sebenarnya daripada afektivitas Alkitab itu, bahwa Alkitab itu adalah mendasarkan kepada yang sering kita bahas dalam forum ini, yaitu kalau kita dengan segala kerendahan hati bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, tapi itu betul-betul karena faktor Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Karena kalau Roh Kudus kuat berkuasa dalam diri kita, maka secara afektif kita itu diselamatkan. Itu pasti diselamatkan. Nah, namun kalau hal ini dikaitkan dengan secara kognitif yang tadi saya katakan, bisa berbeda. Karena seakan-akan keselamatan itu usaha manusia. Contoh misalnya dalam Lukas, dikatakan keselamatan itu hasil perjuangan. Atau misalnya dalam tadi disebut oleh Pak Girsang, di dalam Yakobus 1 dan 14, kalau kita lanjutkan kepada Yakobus 1 sampai dengan ayat 15, bahwa setiap orang dicobai oleh keinginan. Dan kalau kita tidak mampu mengatasi keinginan itu akan menjadi satu dosa dan menjadi maut. Nah, ini bisa diartikan bermacam-macam. Seakan-akan keselamatan itu adalah hasil perjuangan. Padahal dalam Efesus mengatakan kita itu keselamatan itu adalah hasil daripada Roh Kudus yang bekerja. Bukan kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Apalagi dikatakan Galatia 5:22 tadi, itu adalah memang itu semua itu buah roh, bukan buah manusia. Sehingga dengan demikian kesimpulannya menurut saya tidak semudah itu kita mempelajari Alkitab, mengenal Alkitab, karena ada dua aspek yang sedang berkembang, secara kognitif dan secara afektif. Kalau secara kognitif bisa menimbulkan kesombongan, arogansi rohani, tapi kalau secara afektif bahwa kita ini rendah hati untuk memahami bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Itu sangat mudah memang kalau kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi kalau sebelum dikuasai oleh Roh Kudus, maka sifatnya kognitif yang menimbulkan kearogansian daripada rohani. Nah, ini yang menimbulkan seakan-akan ajaran Kristus itu lebih dititik beratkan kepada agama. Kalau sudah dititik beratkan kepada agama, tadi itu hal-hal yang manusiawi, yang jasmani, itu lebih menonjol. Saya kira demikian secara singkat pandangan kami. Jadi kesimpulannya memang bisa mudah, bisa tidak mudah. Ya. Mudah kalau kita memang menguasai, berserah kepada Roh Kudus. Terima kasih, Pak. Oke. Luar biasa ya, tanpa terasa udah jam 12.26 ini. Sekali nih kita udah ini hidup. Jadi gimana Bro Girsang? Bisa diakhiri? Ya, boleh. Ya, diakhiri, Bro. Ya. Atau ada yang terakhir mau kasih pandangan? Bro Wilson? Jadi gini aja, sebetulnya hidup itu sederhana gitu loh. Hidup itu sederhana. Yang pasti begini, saya hanya mengajak, mari kita tidak terikat dengan aturan-aturan agamawi, doktrin-doktrin agamawi, roh-roh agamawi, itu aja. Kalau kita hidup di situ, nah ya kita akhirnya repot. Kita harus berjaga-jaga itulah, berjaga-jaga ini adalah iblis lah, ada ibu itu macam-macam. Kenapa? Kita harus mengerti sebetulnya kalau baca Alkitab secara sederhana tadi. Kita harus mengerti timeline-nya, waktunya. Oh, ini sebelum salib. Memang betul. Di situ apalagi sebelum salib itu puasa lah, doa puasa gitu ya kan.
Kenapa? Ya berat kan doa puasa. Tapi setelah dalam Kristus, ya nggak perlu puasa-puasa, doa puasa. Karena relasi kita cuma dalam roh dan kebenaran. Jadi konteksnya gini, mari jernih kita dengan tulus melihat firman itu sesuai konteksnya. Ini apa gitu. Jangan semua campur aduk. Sudah hidup di sini masih tarik-tarik lagi kalau yang lama-lama. Ya kita repot sendiri. Seperti tadi Bro Yohanes masih cerita lagi Yudas dicobai. Ya Yudas itu sebelum salib gitu. Si ini semua sebelum salib. Daud itu sebelum salib gitu ya. Jadi jangan kita tarik-tarik ke sana. Jadi kita artinya mencabur adukan sehingga kita jadi bingung sendiri. Hidup ini indah. Hidup ini merdeka di dalam Tuhan. So nikmatilah hidup yang merdeka dalam Tuhan itu. Sehingga kita betul-betul bisa memberikan hal-hal yang terbaik dari potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga kita juga kepada istri, suami, anak-anak, keluarga, siapa aja, kita bisa betul-betul punya relasi yang indah gitu. Nggak ada lagi melihat bagaimana ini, oh itu begini. Kalau ada orang jatuh sekarang ini ya, jatuh bangun. Itu cuma satu pertanyaannya. Yang hidup adalah dirinya sendiri. Kristus tidak hidup di dalam dia. Itu aja. Nah, mari identitas diri kita jelas. Kita adalah manusia spiritual yang hidup di dalam Kristus Allah yang roh. Pertanyaannya itu saja. Sadarkah kita bahwa kita ini adalah manusia spiritual yang sudah hidup di dalam Kristus Allah yang roh? Kristus yang maha hadir. Nah, itu juga. Kalau ada orang yang bilang Kristus nggak maha hadir, Kristus masih ada di satu tempat yang nggak boleh bergerak kemana-mana. Nah, ini kan juga perlu dikaji lagi kan, perlu didalami lagi. Kristus itu adalah Tuhan yang maha hadir. Hari ini ada di Jakarta, ya, ada di Amerika, ada di mana-mana pada saat yang bersamaan gitu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Pak minggu lalu ya. Perlu kita tangkap itu. Bahwa kita ini sudah merdeka, sudah hidup happiness, sudah selamat dalam kekinian yang kekal gitu loh. Jadi di dalam kekinian kita inilah kita sudah hidup merdeka. Sudah hidup selamat, sudah hidup kudus di dalam kekinian itu, di dalam Kristus itu. Kita ini kudus di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Apakah kita merasa bersatu dengan Tuhan enggak? Atau kita merasa masih berpisah dengan Tuhan enggak? Nah, tadi kan Bro Yohanes sudah katakan, kalau merasa berpisah dengan Tuhan, ya itu dosa gitu. Ya, jadi gini, sadarkah kita sudah bersatu dengan Dia? Nah, kalau kita tidak bersatu dengan Dia, maka doktrin agamawi akan meramu pikiran kita. Kita harus begitulah, harus begini. Karena kita belum bersatu. Tapi manakala kita menghidupi kesatuan bersama Kristus, kita manusia baru yang hidup di dalam Dia, Allah yang roh, Kristus yang roh, maka hidup ini menjadi tenang, tentram, damai. Benar, serius ini. Ya, serius ini. Karena itu pengalaman yang secara pribadi yang saya alami juga ya, perubahan-perubahan di dalam pikiran saya dan kehidupan gitu ya. Tapi coba masuk. Betapa rugilah kita hidup ini yang waktunya sangat terbatas. Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun. Itulah waktu yang diberikan kita untuk menikmati secara sadar dalam daging ini dan kehidupan ini, secara ini kita bisa menikmatinya gitu. Nah, kalau udah meninggal, ya sudah, kita sudah kekal di dalam Dia itu, teman-teman sekalian. Jadi, mari nikmati hidup. So, sayang waktu berlalu kalau kita masih harus begini, kita capek sendiri. Akhirnya kita buat Tuhan itu menyulitkan hidup kita. Tuhan tidak menyulitkan kita, Kristus turun ke bumi untuk membuat ini menjadi indah. Kita merdeka, rest di dalam Dia, menikmati Dia, dan sehingga kita bisa melakukan hal-hal terbaik dalam hidup, dan relasi kita sama Dia tidak macam-macam, hanya dalam roh dan kebenaran. So, setiap tarikan nafas kita mengucap syukur dalam kehidupan ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Pendeta Suhanda Engkau berkati sehingga bisa memberikan pencerahan
tentang bagaimana mempelajari Alkitab secara sederhana. Dan terima kasih Tuhan, semua apa yang diajarkan hari ini memberkati kami. Dan kiranya apa yang sudah diajarkan ini akan kami praktekkan di dalam menelaah, mempelajari kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak terbelenggu oleh doktrin-doktrin agamawi. Kami tidak terbelenggu oleh aturan-aturan agamawi. Tapi kami sadar bahwa kami telah dimerdekakan di dalam Kristus. Bahwa kami menikmati Kristus dalam hidup kami. Bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kristus yang terekspresikan dalam hidup setiap kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan akan karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami lagi bukan hamba. Kami bukan masih murid. Kami bukan lagi anak. Tapi kami sudah sampai pada tahap yang tertinggi. Kami adalah mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan akan anugerah. Akan keluar biasanya Engkau angkat di dalam kehidupan setiap kami yang menyadari bahwa itu telah diberikan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, pakai setiap kami menjadi alat-Mu, di mana roh dan pengantin, yaitu kami menjadikan kami ini yang anak-anak-Mu ini yang disebut anak yang menjadi mempelai ini adalah pengantin-Mu Tuhan. Pakai kami untuk memberitakan kebenaran, sehingga siapapun yang kami temui dan menyampaikan berita kabar baik ini, mereka juga bisa mengalami pencerahan dan mereka juga bisa mengerti sehingga mereka juga merdeka di dalam hidup mereka. Tuhan, kami mau aminkan kami semua yang hadir maupun yang tidak dapat hadir pada hari ini, kami semua bersama keluarga, anak cucu, menantu, sahabat-sahabat semua, kami aminkan kami sehat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga aminkan dan mengucap syukur atas pekerjaan, perencanaan, apa-apa yang harus kami kerjakan yang Tuhan berkati. Kami aminkan semuanya sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Semua Terima kasih. Terima kasih. Ada Pak Yohanes Budiarjo, thank you. Alex, Bro David, thank you. Infinite, Xiaomi, Itu ada Bro Xiaomi ya. Amen Dudi, Pak Yohanes Budiarjo, Bro Herianto udah masuk, thank you juga. Yohanes Putra, thank you. Bro Yohanes Putra. Terima kasih. Thank you semuanya teman-teman. Shalom. Terima kasih ya. Terus ya. Pak Maju terus. Dan sampai sampai jumpa. jumpa. Ya. Sampai jumpa hari Sabtu depan. Sabtu. Alex, Dan besok ini kami ada pertemuan besok. Teman-teman, pengumuman besok ada pertemuan ya. Besok ada pertemuan diskusi firman di hotel di resto mana dia? Di resto di Kedoya ya, resto Angke ya. Resto Angke di Kedoya. Jam 4 sore. Jadi kalau ada teman-teman yang mau hadir, monggo ya. Jadi ada pertemuan di sana di akhir dari makan malam gitu ya. Ada pertemuan di sana. Kalau ada yang bisa hadir, monggo silakan ada. Ya kalau yang dari yang bisa hadir lah ya, silakan ya. Jadi ada pertemuan hari Minggu besok ya, besok jam 4 sore di Kedoya. Jadi, thank you, itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye. Kita akhiri ya. Terima kasih. Yo. Semua. Thank you semua. 1, 2, 3. Terima kasih atensinya saudaraku. Pada bagian berikutnya kita akan ikuti Q&A. See you then.